Di surah An-Nisa lagi ayat 43 berkaitan dengan larangan sholat ketika mabuk. Ini ketika proses pengharaman khamr. Larangan sholat ketika mabuk dan haramnya sholat serta berdiam di masjid bagi orang yang sedang junub, dan disyariatkannya tayamum untuk uzur. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Antum mabuk. Proses pengharaman khamr ini subhanallah cukup panjang. Dari sejak mulai pertanyaan tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu ada bahayanya yang sangat besar, dosa yang besar, ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, orang yang cerdas akan meninggalkan. Karena orang cerdas itu berpikir manfaat untuk diri. Orang bekerja berpikir manfaat untuk diri. Kalau dia ini bahaya buat anak, kenapa anak lakukan itu? Dia akan meninggalkan. Ini orang yang cerdas. Tapi ada orang yang mungkin sudah udah tenggelam. Seperti orang yang kena sabu-sabu, itu susah kadang-kadang untuk dibalikin. Ada yang mengatakan otaknya itu udah kopior. Jadi tahu kalau dibuka itu sudah keluar luber otaknya. Karena sabu-sabu itu semua. Sehingga ketika dikasih tahu nggak masuk sama dia. Baik, kemudian turun ayat ini di surat An-Nisa ayat 43, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Mulai nih ada aturan yang mengikat. Dulunya mereka sholat dalam kondisi mabuk. Sebelum turunnya ayat ini, sahabat waktu azan sholat. Ada yang jadi imam, mungkin seharusnya sholat 4 rakaat, sholatnya bisa 8 rakaat. Pernah salah satu ustadz di Banjar cerita dia masih di pesantren, dia azan. Tahu-tahu masuk 2 orang mabuk. Qomat, kata dia. Ini masih kecil, kata dia. Dia qomat. Allahu Akbar, yang mabuk jadi imam. Allahu Akbar, salat duhur bacaannya keras. Dikasih subhanallah, terus gitu. Alhamdulillah salatnya masih 4 rakaat. Assalamualaikum. Jamaah yang sehat, tadi itu salat duhur, kata dia. Seharusnya bacaannya nggak keras, kata dia. Loh, salat Jumat kok keras bacaannya? Ini orang mabuk masih separuh sadar dia ngomong sholat Jumat kok bacaannya keras. Allah larang. Mulai orang yang berakal sudah memikirkan. Sekarang pengaruh khamr itu berapa jam sih? Mana yang pernah mabuk mungkin punya pengalaman. Dia pengaruh khamr berapa jam? Kayaknya cukup lama lah. Sehingga orang itu tidak akan minum ba'da zuhur. Karena dia tahu asar nanti masuk waktu sholat aku dalam kondisi masih mabuk. Ba'da asar mungkin dia juga akan minum karena waktunya pendek. Ba'dal maghrib dia juga akan ngurangi. Kapan dia minum? Ba'dal isya. Berarti mulai ini yang mungkin disebut sekarang rehabilitasi. Jadi orang pemabuk itu direhabilitasi. Bahwasanya mulai dia berpikir sendiri. Kalau dia beriman, ini perbincangannya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tapi masih mabok. Kata Allah, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi hatta ta'lamu ma taqulun. Terus kapan sholatnya? Ketika sadar. Kalian tahu dengan apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, ini selesainya. Kemudian Allah katakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan orang yang junub juga nggak boleh sholat. Nggak boleh tinggal di masjid tuh. Illa abiri sabilin, kecuali dia yang mau lewat, dia punya keperluan di masjid itu. Dan kita tahu sebagian sahabat itu tidurnya di masjid. Ashabus suffah, 70 dari sahabat kira-kira tidur di masjid. Bisa jadi mereka junub di sana. Bagaimana dia nggak boleh tinggal di masjid, tapi mengambil sesuatu, mau lewat jalan, mau keluar atau mengambil sesuatu nggak apa-apa. Hatta taghtasilu, sampai kapan? Sampai dia mandi. Baru dia boleh tinggal di masjid, baru dia boleh sholat. Wa in kuntum marda aw ala safarin, kata Allah, apabila kalian dalam kondisi sakit atau safar, au jaa ahadukum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang habis mengqadha hajatnya, aw lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh wanita. Ini ayat yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa menyentuh wanita membatalkan
wudu. Karena difahami menyentuh wanita, yang menyentuh dengan telapak tangan itu yang namanya menyentuh. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya berpandangan bahwasanya makna lamastum ini adalah jama'tumun nisa, kalian menjima istri-istri kalian. Ini tidak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian mencari itu, dituju tuh debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, kalian gunakan debu itu untuk mengusap wajah dan tangan kalian. Tayamum di dalam mazhab Syafi'i bidharbatain, dengan 2 kali pukulan. Dan dalam mazhab Syafi'i mengusap tangan sampai ke siku. Tapi dalam mazhab Hambali cukup sampai telapak tangan saja. Dan mungkin itu yang rajih, yang sampai telapak tangan saja. Tapi supaya kita paham, kadang-kadang kita mudah menyalahkan orang. Melihat sohib ya, tayamum sampai tangannya, oh bid'ah. Belajar dari mana kok tayamum hanya sampai sini? Dalam mazhab Syafi'i memang sampai sini. Dan ada dalil-dalil mereka. Tinggal sekarang mana yang lebih kuat? Itu butuh penelaan dan pembelajaran di situ. Tapi yang jelas, tatkala kita melihat saudara kita dari mazhab Syafi'i, mereka bertayamum sampai sini. Soalnya kita yang kampusnya Imam Syafi'i, tayamumnya sampai mana jam? Anak tanya sama Lukman, ini mau lulus dari Imam Syafi'i ini. Antum kalau tayamum hanya sini, berarti mazhabnya bukan Syafi'i ya? Iya, Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu madhabku. Maka seorang yang mengamalkan hadis yang sahih sejatinya dia tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Dia tetap dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Maka diusap wajah dan tangannya. Innallaha kana 'afuwan ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Berkaitan dengan tayamum ya, ini banyak pertanyaan kadang-kala orang yang sedang umrah dan haji. Anak ingat tuh, sebagian orang itu ketika tawaf batal wudunya tayamum. Tahu tayamum sama apa? Sama punggungnya orang. Kata dia, Allah, anak ngomong nggak boleh. Katanya ustaz kita boleh. Daripada jauh-jauh meluduh padat lagi, ya kita tayamum aja. Tayamum itu boleh dalam 2 kondisi. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, tidak boleh kena air. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, tidak boleh kena air. Jadi kondisinya orang yang sedang tawaf itu banyak air itu jemaah. Dan dia kepingin kena air. Karena kondisinya panas, kepingin dia datang ke tempat air itu sebenarnya. Cuma malas aja, takut terpisah dari rombongan dan macam-macam. Maka jangan memudah-mudahkan tayamum ya. Begitu pula yang di pesawat ya. Kadang-kadang orang memudahkan tayamum sedangkan dia bisa umpamanya berwudu. Apalagi di pesawat Arab Saudi umpamanya ada musolanya, orang bisa sholat di sana. Fadhal lakukan sholat itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.